Sir, Ya, saya mau minta pendapat Mr. Rahmat nih tentang sekarang ada beberapa kasus dari sekolah yang memberi aturan untuk siswa baru, maksud saya, dengan tinggi badan yang ideal seperti itu. ya tertentu gitu Iya, benar. sebelum masuk kan. Iya. Ya, eh, menurut saya sih ini bukan kebijakan baru ya. Saya pikir memang ada beberapa sekolah mungkin yang memang sudah menjadikan syarat tinggi badan sebagai syarat masuk untuk siswa baru. Tapi mungkin memang di tahun ini agak marak ya yang kecewa, ya Iya, kan? betul. Ya kenapa? Oke, nanti kita bahas. Tapi menurut saya sah-sah aja mereka memperlakukan itu. Karena tidak semua sekolah juga kan memperlakukan ini. Iya. Ya ada sekolah-sekolah tertentu aja atau yang memang punya jurusan tertentu yang memperlakukan tinggi badan sebagai syarat masuk untuk siswa baru. Seperti SMK apa itu? SMK penerbangan ya. Iya. Kemudian SMK perhotelan, ya pariwisata dan juga pariwisata dan kapal pesiar, juga maritim dan kelautan dan sekolah kedinasan atau beberapa SMK yang lain. Gitu. Jadi nggak semua sih. Cuman kenapa tahun ini mungkin karena sudah ada sejak dulu ya mungkin, tetapi baru saat ini ada yang ngeh atau memang beberapa sekolah memang menambahkan ini sebagai syarat baru. Ya. Betul. Ya. Oke, menurut Mr. Rahmat sendiri, kenapa ada beberapa sekolah yang memerlukan standar ini sebagai syarat masuk siswa baru? Ya, jadi ada beberapa sekolah memang yang mensyaratkan ini sebagai syarat masuk untuk siswa baru. Kenapa perlu? Karena banyak pertimbangan ya, diantaranya mungkin kebutuhan dunia kerja. Jadi kebutuhan penampilan dan juga atau proporsi penampilan itu perlu buat mereka. Oke, secara perusahaan juga butuh seperti itu. Kemudian yang kedua adalah standar hospitality, seperti sekolah pelayaran, sekolah pariwisata dan lain-lain, ada standar hospitality tentunya. Kemudian keselamatan dan efisiensi kerja. Contoh untuk petugas keamanan juga ya di kapal itu awak kapal, misalnya pada saat mereka menjangkau alat tertentu mereka harus punya tinggi badan sekian misalnya. That's okay. Ya, karena memang itu merupakan efisiensi kerja juga. Bayangin aja kalau misalnya nih untuk menjangkau satu alat tertentu kemudian petugasnya atau awak kapal itu harus ngambil dulu tangga, kemudian ya atau naik di kursi dulu. Right? Iya, betul. Masuk akal nggak? Masuk akal. Ya, I think so. I have a friend, dia itu mau masuk ke salah satu sekolah. Tapi ternyata ada syarat masuk untuk siswi itu harus memiliki tinggi 155 cm. Sedangkan dia sayangnya di bawah itu, Sar. Yep. Dan sekolah ini salah satu sekolah yang dia impi-impikan banget lah pas SMP gitu, seperti itu. Jadi dia kecewa banget dong karena udah siapin nilai yang bagus segala macamnya, terus terhambat cuma gara-gara tinggi badan yang gak sesuai sama standar sekolah tersebut. Nah, gimana cara mengatasi kekecewaan siswa atau siswi ataupun orang tua seperti itu, Sir? Oke, yang pertama memang kita harus sadar bahwa tidak semua sekolah memperlakukan tinggi badan sebagai syarat masuk di sekolah tersebut untuk siswa baru ya. Tata boga misalnya, kemudian ada akuntansi misalnya, dan juga ada digital marketing, dan ada jurusan-jurusan lainnya tentunya. Kemudian sebagai orang tua atau sebagai siswa, calon siswa baru, harusnya jangan terlalu kecewa. Mungkin kita bisa berpikir lebih bijak bahwa sekolah memperlakukan syarat tersebut. Saya pikir mereka sudah memikirkan matang-matang sebelum menjadikan syarat tinggi badan sebagai syarat masuk, ya kan? Kemudian ini mereka lakukan juga. Kenapa mereka lakukan ini? Karena ada standar kebutuhan lapangan kerja yang memang mereka sudah tahu gitu. Memang ada sekolah mana tuh kira-kira yang mau alumninya selesai dari sana kemudian tidak bekerja atau tidak diterima di perusahaan-perusahaan yang memang relevan dengan jurusan tersebut? Mereka nggak mau kan? Betul. Nah tentunya ini adalah salah satu cara supaya alumninya betul-betul diterima. Artinya harus disesuaikan dengan standar kebutuhan lapangan kerja atau perusahaan dalam hal ini. Kemudian nih saya pikir temennya ini sumber kekecewaannya bisa jadi seperti ini juga. Pada saat SMP biasanya kan ada tuh sosialisasi, ya kan, kunjungan, pengenalan sekolah-sekolah SMK yang datang, ya, atau sekolah-sekolah
SMA atau setingkat itu seperti SMK yang datang ke sekolah-sekolah SMP ya, sekolah ya setingkat SMP, kemudian mereka memperkenalkan jurusan-jurusan tertentu. Nah, dari sini sebenarnya mereka harus jadikan sebagai wadah untuk memberikan informasi yang jelas kepada siswa-siswa SMP utamanya di kelas 9 kan. Ya Betul. kan? Nah, kenapa? Karena mereka begitu tahu bahwa jurusan ini ternyata salah satu syaratnya adalah ini. Dan tolong disampaikan, harus ada transparansi juga kan, Iya, transparansi. Kenapa perlu tinggi badan? Kenapa tinggi badan menjadi syarat di sini gitu. Nah, tentu setelah mereka mendengarkan pasti secara terperinci saya pikir mereka udah bisa menerima dari awal dan mereka udah tahu itu. Mereka udah tahu konsekuensinya, misalnya kalau tidak diterima pun mereka udah tahu misalnya gitu. Jadi kecewa ya, tapi tidak terlalu dalam. Dan juga orang tua ya, kita harus sadar bahwa memang kita harus pahami betul bahwa sekolah pasti sudah memikirkan itu matang-matang, ya kan? Nah, selanjutnya mungkin untuk pihak pemerintah, sekolah ataupun lembaga pendidikan, kita juga bisa memberikan atau membuka jurusan-jurusan lain selain yang mensyaratkan tinggi badan sebagai syarat masuk. Ya, contohnya seperti apa? Ada kuliner nggak sekarang? Ya kan? iya, Tata boga ya, tata tata boga. boga. Ya, tata boga seperti itu. Kemudian yang lainnya apa? Digital, marketing misalnya, ya kan? Iya, Kemudian teknologi dan coding dan lain sebagainya. Ya kan, yang memang begitu masuk di dalamnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang itu memang tidak menjadikan masalah ketika yang masuk misalnya orangnya pendek atau seperti itu. Right? iya. Ya, that's Oke. all. Terima kasih banyak Oke, Mas Rahmat atas sama-sama. tanggapannya. Ya.